وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara sekalian cintai Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah, Nabi SAW bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum majlisan minni yawmal qiyamati ahasinukum akhlaqa." Sungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat majelisnya nanti denganku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis ini memberikan kepada kita penjelasan tentang keutamaan akhlak yang baik. Dan akhlak itu dalam pengertiannya adalah bagaimana kita menjalin adab yang baik dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan alam raya ini secara umum. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang hubungan kita dengan sesama manusia. Ibadah Ramadan, ibadah puasa yang sedang kita jalankan hari-hari ini adalah sarana yang luar biasa dalam menanamkan akhlak yang baik pada diri kita. Nabi SAW dalam sebuah sabdanya dalam hadis sahih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih bersabda, "Was-siyamu junnah, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab wa in sabbahu ahadun aw syatamahu falyaqul inni shaim." Dan puasa itu adalah perisai. Maka apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, lantas ada orang yang mencelanya, mencercanya, kemudian mengajaknya bertengkar, maka katakanlah, aku ini sedang berpuasa. Ini adalah petunjuk yang luar biasa dari Nabi SAW, bahwa ketika kita berpuasa, kita diajarkan untuk mengendalikan ucapan kita. Kita memastikan bahwa yang keluar dari lisan kita adalah hal-hal yang baik-baik saja. Dan ketika kita berpuasa, kita juga diajarkan untuk bagaimana mengendalikan emosi kita. Kita tidak melampiaskan amarah kita begitu saja, tapi kita menekannya, tidak melampiaskannya karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis itu disebutkan, kalau ada orang yang mencela, kalau ada orang yang mencerca, bahkan kalau ada orang yang mengajak kita bertengkar, maka kita tidak melayani itu karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ini kita lakukan sebulan penuh, kita tidak marah, kita tidak mudah melayani pekerjaan yang sia-sia, orang yang ingin bertengkar dengan kita, maka insya Allah setelah Ramadan ini itu akan menjadi karakter. Itu akan menjadi warna dalam kehidupan kita, bahwa kita menjadi orang yang selalu menjaga kata-kata kita. Selalu bisa mengendalikan emosi kita sehingga seluruh tindakan-tindakan kita menjadi terkontrol dan selalu hal-hal yang baik saja yang nampak dari diri kita. Dan itulah yang semestinya kita niatkan selama Ramadan ini. Menjadi orang-orang yang mampu memberikan respon yang selalu positif, bahkan kepada orang-orang yang berlaku tidak baik kepada diri kita. Dan itulah ketinggian akhlak, di mana seorang mukmin itu selalu berbuat baik kepada siapapun, hatta kepada orang-orang yang berbuat tidak baik kepada dirinya. Dan para ulama menyebutkan dalam ilmu tazkiyatun nafs itu bahwa orang-orang yang memiliki standar akhlak yang tinggi itu adalah orang yang ghaniyun anil khusuma, orang yang tidak punya potensi konflik dalam kehidupannya. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagai contoh aplikatif dari akhlak ini. Ada seorang laki-laki tiba-tiba datang mendekatinya, kemudian tanpa babi bu, dia langsung memegang jenggot Al-Imam Asy-Syafi'i.
Kemudian orang itu mengatakan, ya Syekh, menurutmu yang mana yang lebih mulia, jenggotmu ini atau jenggot kambing? Maka Al-Imam Asy-Syafi'i dengan tenang memberikan jawaban dan respon yang luar biasa. Beliau mengatakan, kalau jenggot ini nanti di surga, maka dia lebih mulia dibanding jenggot kambing. Tapi kalau jenggot ini nanti di neraka, maka dia lebih hina dibanding jenggot kambing. Cuma seperti itu dia merespon orang yang berlaku tidak baik terhadap dirinya dan tidak mempermasalahkannya. Ada lagi seorang laki-laki soleh, disebarkan tentangnya berita-berita yang buruk, yang mengarah kepada hal yang tidak benar. Begitu orang ini mendengarkan tentang berita itu, dan dia tahu siapa pelakunya, dia datangi rumah orang itu. Dia bertamu baik-baik, kemudian dia mengatakan, saya datang ke sini karena saya mendengar berita tentang sesuatu yang kurang baik terhadap saya. Maka saya ingin menyampaikan, kalau apa yang ada sebar kepada orang lain itu tentang saya benar, maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mengampuni saya. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi, apa yang Anda sebarkan itu tentang saya itu tidak benar, maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni Anda. Dan setelah itu dia pamit. Begitulah cara orang-orang saleh, cara orang yang berakhlak itu menyelesaikan konfliknya. Dia menyelesaikannya dengan cara yang sangat elegan, yang nyaris, tanpa konflik yang berarti. Dan itulah yang kita ingin ciptakan dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki akhlak yang tinggi, dan akhirnya kita ditakdirkan menjadi orang-orang yang dekat majelisnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya nanti. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.